Ladies and gentlemen, selamat datang semuanya ke video Koko Crypto. Kemarin kita baru melewati event yang paling penting buat makroekonomi dan buat keseluruhan markets, yaitu rate cuts. Apakah kejadian kemarin, berapa rates yang dipotong, proyeksi berikutnya bagaimana, volatilitas di market ini bagaimana, semuanya kita bakal bahas di video ini. Selain itu, gue juga bakal tambahin tentang pembahasan weekly cycle low, daily cycle low, alt season, dan ekspektasi kripto sejak rate cuts kemarin. Tentu kita mulai dulu dengan pembahasan rate cuts. Kemarin jam 1 pagi, itu Federal Funds Rate mengeluarkan actual data 4,25% sesuai proyeksi kita. Jujur ini bukan sesuatu yang spesial, bukan sesuatu yang mengagetkan kita semua, gara-gara yang nonton Koko Crypto harusnya udah tahu kalau kita bakal lihat rate cuts di bulan September. Gue juga mau ngasih kalian perspektif di mana terakhir kita lihat rate cuts 25 basis points ini itu di bulan September tahun 2024 dari 4,75% ke 4,50%. Sebelum Desember kita juga ada lihat satu kali lagi, yaitu di September 19 tahun 2024, di mana ini langsung turun 50 basis points. Selain itu, kita nggak pernah lihat ada rate cuts lagi, malah yang kita lihat in the market adalah rate hikes. 4,75 naik ke 5, 5 naik ke 5,25, 5,25 naik ke 5,5, abis itu stay 5,5 sampai sampai September 2024. Jadi untuk perspektif aja kita cuma lihat 3, 1, 2, dan sekarang 3 rate cuts di 2 tahun terakhir, makanya event rate cuts itu penting banget. Dan kalau kita lihat reaksi harga Bitcoin setelah rate cuts, ini tanggal 19 Desember, ini tanggal 19 September, kedua reaksi Bitcoin itu berbeda total ya. Satu di sini di mana kita lihat dump lumayan ke bawah, malah paling rendah yang kemarin kita udah bahas, dari sini ke sini itu sekitar 18%, 19%, dan rate cuts yang di sini pun juga nggak kalah, kita lihat dump di mana kita ada kenaikan dulu sebelum kita lihat dump sekitar 10%, 11% ke paling bawah harga. Jadi dari rate cut sebelumnya kita lihat sebenarnya itu tidak bagus, tapi perbedaan dari rate cuts ini sama rate cuts yang ini adalah rate cuts yang ini itu abis dump kita langsung menuju all time high baru di 90-an ribu, 100, bahkan 100 all time high saat itu di 108. Tapi kalian juga harus tahu kalau event rate cuts ini itu bukan satu-satunya event yang mendorong market naik ke atas. Kita juga ada pemilihan presiden Amerika di sini, yaitu Donald Trump dipilih sebagai presiden pro kripto pertama di daerah sini. Jadi newsnya tuh lebih ke overlapping terus-menerus dan markets langsung pump dengan semua news tersebut. Kebalikannya saat di sini, saat harga udah masuk all time high terus, rate cuts datang pas di all time high, habis itu harganya langsung diturunkan kembali sebelum dinaikin dan diturunkan kembali lagi untuk bikin local double top pattern di daerah sini. Dan perbedaan ketiga yang kita lihat adalah rate cuts yang ini itu datang setelah weekly cycle low-nya udah dicantumin. Meanwhile, rate cuts yang di Desember itu menuju weekly cycle low yang bakal datang. Jadi itu kedua perbedaan yang kita lihat di cycle ini ya. Yang pasti adalah kita nggak bisa ngomongin terlalu banyak tentang rate cuts yang kemarin baru kita lewatin, gara-gara situasi saat itu, situasi kemarin yang berdua ini sama situasi sekarang juga berbeda. Meskipun ada kesamaan kayak misalkan dari sini menuju cycle low, dari sini saat lagi uptrend, ini juga lagi uptrend, kita bener-bener nggak bisa ngenyamain gara-gara apa yang bakal kita lihat nanti. Masih sesuai yang kita expect, bulan September ini bakal memulai a series of cuts ya, bakal memulai cuts yang lebih banyak menuju akhir tahun 2025 ini dan menuju tahun 2026 yang akan datang. Dimana Fed Watch ini udah refresh juga ya, udah langsung nge-tracking rate cuts berikutnya. Fed Watch juga udah menargetkan 87% chance untuk melakukan easing di tanggal 29 Oktober. Jadi kita masih antisipasi Oktober ataupun November kita dapat satu rate cut, dan sekaligus Desember kita juga bakal dapat satu rate cuts menuju akhir tahun. Jadi ada ekstra 2 rate cuts lagi yang akan datang sebelum tahun ini berakhir. Dan karena rate cuts ini bakal memulai sejumlah rate cuts yang bakal datang, bakal memulai slowing down makroekonomi, bakal memulai resesi yang nanti kita bahas. Ini kita nggak bisa nentuin Bitcoin bakal langsung naik, Bitcoin bakal langsung turun. Tapi setidaknya Bitcoin trading di 116, 117 balik ke highs local dari uptrend ini, itu tanda yang baik karena ada yang beli Bitcoin di harga yang lebih mahal daripada sebelumnya. Jadi sekarang kalian tahu proyeksi rate cuts berikutnya bagaimana, sekaligus kalau kita bandingin sama rate cuts sebelumnya, itu juga bagaimana. Sekarang kita masuk ke rate cuts yang sekarang ya. Kemarin saat Jerome Powell ngomong di atas panggung, kita lihat Jerome Powell pakai dasi warna ungu, yang selalu jadi tradisi kita. Kalau Jerome Powell pakai dasi warna ungu, kita bakal nge-pump. Kalau Jerome Powell pakai dasi warna yang lain selain ungu, kita bakal ngedump. Dan market, ya kalian bisa lihat sendiri lah ya.
Tapi for real sekarang kita bakal bahas rangkuman apa kebijakan yang ditetapkan Federal Reserve atau apa yang kita tahu lah dari Federal Reserve FOMC kemarin. Ini rangkumannya, oke? Nomor 1, Fed cut rates by 25 basis points in first rate cut of 2025. Ini yang kita lewatin, ini yang kita proyeksikan, jadi 25 basis points baru aja di-cut kemarin. Nomor 2, ini yang lebih spesial lagi guys. Nomor 2 adalah median projection shows 50 basis points in additional rate cuts for 2025. Artinya nggak hanya Fed itu mengexpect ada satu rate cuts lagi menuju 2025, mereka juga expect langsung 50 basis points. Jadi dengan kata lain, proyeksi kita yang kita udah lama banget pantau, di mana kita udah nge-price in 1-2 rate cuts lagi for the markets, itu udah officially ditanggapin the Fed. Nomor 4, Fed says downside risks to employment have risen. Nanti kita bakal expand lebih dikit ya. Dimana akhirnya untuk pertama kali di cycle ini, Federal Reserve bilang iya ekonomi kita mulai jelek. Gue bakal jelasin lebih lanjut di poin berikutnya. Nomor 5, ada 6 Fed official bilang katanya nggak bakal ada rate cut lagi di tahun 2025. Tapi ada 9 Fed official yang melihat 2 additional rate cut di tahun 2025. Jadi apa yang kita proyeksikan, semakin lama kita lihat datanya, semakin lama kita lihat news, announcement, dan lain-lain, proyeksi kita menuju 2026, resesi itu semakin besar juga ya, semakin kelihatan. Sekali lagi, sama kayak yang di atas, kita juga dikasih konfirmasi kalau 9 Fed officials, 9 anggota Fed, itu juga nge-price in 2 additional rate cut, 2 rate cut tambahan sebelum tahun 2025 selesai. Dan 30 menit setelah Fed decision dikeluarkan, kita mendapatkan FOMC meeting, di mana Fed Chairman Jerome Powell ngomong di depan panggung. Dan ini summary apa yang dia omongin. Yang mau gue highlight dari semua summary ini adalah 2, yaitu nomor 1, di mana Jerome Powell bilang the Fed itu nggak buru-buru untuk mulai cutting rates lagi, tapi kita tahu ini adalah sesuatu yang tidak bisa di-avoid. Dan nomor 2 adalah untuk pertama kali the Fed mengakui kalau labor market, kalau dunia pekerjaan, kalau unemployment rate itu menjadi suatu masalah. Karena kita udah lihat sebelumnya sejak resesi selesai, memang betul jumlah pekerjaan makin banyak ke atas, tapi mulai cycle ini dari bottom awal cycle ini ke sekarang udah mulai masuk ke top cycle ini, job openings atau jumlah pekerjaan yang difasilitasi oleh Amerika itu udah mulai berkurang secara eksponensial. Dan masalahnya inilah satu-satunya fokus utama dari the Federal Reserve. Fokusnya apa? Fokus the Fed itu apa sih sebenarnya? 1, untuk mengatasi inflasi, 2, untuk mengatasi jumlah pekerjaan yang dibuka, atau untuk mengatasi labor market. Ngasih tahu kita semua pump yang dilakukan di semua markets, antara itu emas, antara itu S&P, antara itu Bitcoin juga, itu semuanya pakai borrowed time, itu semuanya pakai waktu yang dipinjamkan. Dan ujung-ujungnya kita bakal lihat penurunan drastis. Dan itulah yang kita udah bahas dari dulu ya, dimana kita tahu kalau setiap job opening, setiap data mengenai pekerjaan, antara itu unemployment, antara itu job opening, dan lain-lain, selalu direvisikan ke bawah, selalu direvisikan ke angka yang lebih jelek daripada yang ditampilkan. Kita nggak bisa trust the Fed, kita nggak bisa percaya sama the Fed untuk mengasih kita data yang reliable, tapi kita udah lihat trennya bakal kemana. Dengan kata lain, buat orang-orang yang baru datang, karena ada 1 atau 2 rate cuts lagi yang bakal datang, sekaligus kita juga lihat job rates yang makin turun terus, kita antisipasi di tahun 2026 bakal jelek, kita antisipasi di tahun 2026 Amerika bakal kesusahan mengatasi makroekonominya dan butuh easing lebih banyak daripada 2 rate cuts doang. Kita antisipasi resesi bakal datang di tahun 2026, sekaligus kita antisipasi bear market yang paling besar dari seluruh cycles ini. Sekarang kita mau bahas tentang reaksi harga Bitcoin saat kemarin rate cuts dan bagaimana sekarang ya. Kalau kalian pikir ini rate cuts-nya dan kita dump ke bawah, kalian salah. Rate cuts itu datang malah lucunya di sini. Ya, saat Bitcoin udah melakukan movement ke bawah. Ngasih tahu kita Bitcoin udah nge-priced in dump dari rate cuts tersebut. Jadi semua momentum yang harusnya bikin Bitcoin makin turun di sini, itu semuanya udah dikumpulin semuanya di sini. Dan rate cuts malah jadi buy the news dari harga Bitcoin ini. Ya, tapi kalau kita turunin ke time frame yang lebih rendah, kita lihat saat rate cuts-nya langsung, ini tuh bener-bener chopping parah. Bitcoin saat di-announce rate cuts itu naik dikit, abis itu turun dikit, naik dikit, turun drastis, abis itu langsung melakukan reversal. Trennya masih naik, ngasih tahu gue dengan sangat-sangat jelas kalau rate cuts itu sebenarnya udah priced in dari kemarin. Dan gue juga percaya kalau investor sekaligus market maker juga udah tahu kalau kita bakal lihat 1 ataupun 2 ataupun 3 rate cuts sebelum tahun 2025. Jadi sebelum masuk ke tanggal 17 ini mereka udah nge-priced in semuanya. Kembali lagi sama yang gue ngomong di awal, ini nggak kelihatan ada satu major event, sell the news atau buy the news. Ini cuman
kayak biasa aja. Bitcoin bergerak seperti biasa, tidak ada perubahan sama sekali, malah bikin kaki ketiga sebelum nanti kita antisipasi makin naik ke atas. Jadi itu nggak ada perubahan sama sekali. Jadi menurut gua agak boring ya, nggak kemana-mana juga. Ya udah, it is what it is. Alts juga sama. Nanti kita bakal bahas alts di topik berikutnya. Gue juga mau bahas tentang apa yang kita ngomong di live kemarin, yaitu bulan Oktober. Karena yang kita udah ngomong berkali-kali di channel ini, bagaimanapun juga September ngeprint hijau atau September ngeprint merah, kebetulan sekarang lagi hijau ya, malah jadi the best performing September so far dari seluruh bulan-bulan September sebelumnya. Ya, tapi yang kita ngomong di channel ini, bagaimanapun print hijau, bagaimanapun print merah, Oktober lah yang kita taruh lebih banyak fokus. Gara-gara Oktober itu kita lihat average dan median itu ngeprint dua-duanya positif dengan plus 20%, dan di November juga plus 46% on average performance. Kita juga lihat di tahun-tahun sebelumnya, kalau kita fokusin ke bull market doang, Oktober itu rentan jadi bulan yang kita lihat push ke atas, menembus resistance yang paling tinggi. Ini juga sama. Kalau ini gara-gara bear market ya. Jadi setelah kita masuk bear market, kita lihat pump menuju bull trend baru, itu juga di bulan Oktober. Yang kita juga lihat di cycle sebelumnya, all time high-nya tuh di sini, dan Oktober lah yang jadi bulan yang bikin pump into new all time highs. Jadi kita masih sangat ngebetting, masih asumsi kalau Oktober lah yang jadi bulan yang paling tinggi keyakinannya untuk kita lihat gains. Dan bulan Oktober cuma sisa 1,5 minggu lagi, jadi kita benar-benar mau lihat harga Bitcoin ini bergerak dengan volume ya, baik itu naik ke atas atau baik itu turun ke bawah. Kalau ngomongin Oktober, kita juga harus ngomongin tentang weekly cycle lows, gara-gara weekly cycle low yang akan datang itu juga jatuh di seluruh bulan Oktober malah ya, mulai dari 28 September sampai 26 Oktober. Sampai sekarang kita masih belum ada lihat bukti kalau Bitcoin ini melemah, jadi kita nggak bisa bilang kalau rate cuts ini bakal memulai semuanya makin turun ke bawah. Itu masih terlalu early untuk kita bilang, apalagi kita masih ada uptrend, jadi kita masih expect minimal banget Bitcoin makin naik. Sebelum masuk minggu depan, kita udah mulai expect penurunan ke weekly cycle low. Kalau minggu depan, dan ini announcement penting guys, kalau sampai minggu depan ataupun udah mau masuk Oktober, kita masih belum ada lihat penurunan dan kita masih naik terus ke atas, misalkan naik terus ke atas kayak gini, ada chance weekly cycle-nya bakal datang dengan sangat-sangat drastis. Dengan cepat paling 3-4 hari ya, dan langsung reversal 1-2 hari berikutnya. Ini bisa kejadian lagi, apalagi kalau kita lihat weekly cycle sebelumnya. Ini juga datang sangat-sangat cepat, langsung reversal, sangat-sangat cepat, langsung reversal. Habis itu ini juga kalau retest di weekly cycle-nya, ini juga datang, habis itu langsung terbang ke atas. Ini ada gambaran ilustrasi kedua, jadi Bitcoin misalkan naik terus di luar range weekly cycle low, saat udah masuk weekly cycle low, bisa aja Bitcoin langsung turun drastis kayak gini. Dan kebetulan ini penurunannya itu sekitar 20% ya kalau nggak salah. Iya, 20% menuju weekly cycle low sebelum nanti dinaikin lagi ke atas. Dan ini butuh waktu 1, 2, 3, 4, 5 juga ya, 5 hari untuk bikin bottom, habis itu langsung tembus makin tinggi. Jadi kita bakal lihat lah Bitcoin bakal kemana. Apakah Bitcoin bisa bikin all time high baru sebelum turun ke bawah, atau Bitcoin langsung turun dari sini. Jujur masih terlalu early, apalagi rate cuts baru kita lewatin beberapa jam yang lalu ya. Di channel ini dan extension VIP juga nggak bakal buka posisi apapun sampai mungkin minggu depan ya, mungkin sampai Senin. Jadi kita masih bener-bener wait and see sampai antara trennya makin naik atau trennya invalidasi. Dan jangan lupa guys, gue udah ngasih tahu juga ke kalian semua, kalau Bitcoin makin naik ke atas, kita bakal ke zona 10%, dimana kita bakal jual 10% sampai 15% semua portofolio kita di daerah sini ya. Nggak lihat waktu juga, cuman lihat harga. Untuk all season itu sendiri, kita lihat all season index balik lagi ke angka 80, dan udah di angka 80 terus-menerus di beberapa hari terakhir ya. Malah 1 minggu terakhir, altcoin season index masih main-main di daerah sini doang, tanpa ada kelemahan sama sekali. Tapi yang kita lihat, dan kalau kita mampir ke Bitcoin dominance sebentar, kemarin kita lihat massive dump dari Bitcoin dominance, habis itu kita lihat ada pump kecil-kecilan, karena Bitcoin menguat kembali pra rate cut, tapi setelah rate cut-nya datang, tanggal 17 kemarin, semuanya langsung kembali lagi turun ke bawah ya. Jadi ini masih terlalu early juga, apakah kita bakal lihat reversal untuk Bitcoin dominance dan sebuah koreksi ya untuk altcoin season, atau kita bakal makin turun ke bawah. Ada tanda-tanda meskipun sangat-sangat kecil ya, masih terlalu early juga. Ini ada nge-bounce untuk ke atas, tapi ya sekali lagi, ini itu nggak ngasih tahu kita apa-apa ya. Pump kecil ini nggak ngasih tahu kita apa, karena bisa aja ini sebuah fake out, dan kita bakal makin turun ke bawah. Bitcoin dominance juga bentar lagi bakal masuk ke resistance, atau support, bebas kalian lihatnya yang mana ya, karena kita OTW ke bawah, gue sebutnya resistance. Ini resistance yang kita udah tarik sejak kita di atas. Jadi ini bakal jadi historical resistance dengan antisipasi Bitcoin bakal nge-bounce atau Bitcoin dominance bakal nge-bounce dari sini ya. Tapi inilah jadi filter terakhir sebelum kita lihat altcoin season, karena target berikutnya di 54,5%.
Dan kalau ini bisa di breakdown, artinya target berikutnya itu jauh sekali di bawah di sini ya, langsung di 44. Gara-gara meskipun ada resistance kecil-kecilan kayak misalkan di sini, kayak misalkan di sini, kayak misalkan di sini, jujur kalau udah breakdown di sini kita udah langsung targetin di bawah gara-gara udah nggak ada stopping altcoins untuk dapetin liquidity tambahan, untuk dapetin FOMO tambahan. Kalau altcoins dari sini bisa nyampe sini aja, itu artinya udah pump tinggi banget dan antisipasinya retail baru bakal masuk saat di sini dan di sini untuk mencari exit liquidity. Jadi bisa dikatain alt season harusnya nggak kenapa-napa, paling kita melewati 1 ataupun 2 resistance sebelum kita lihat altcoin season perform kembali di Oktober nanti. Sayangnya top coins kayak Ethereum, Solana, dan XRP masih mengikuti Bitcoin banget dengan volume yang masih rendah banget ya. Tapi kita mulai lihat outliers kayak misalkan koin kayak Avalanche yang terus-terusan naik, Ether yang barusan naik parabolik, dan Hyperliquid yang baru bikin all-time high baru lagi. Tapi sisanya sayangnya masih ngikutin Bitcoin, masih ngikutin Ethereum, masih ngikutin Solana, masih ngikutin XRP. Overall secara menyeluruh altcoin season masih fine-fine aja, nggak ada indikasi, nggak ada tanda-tanda breakdown sama sekali. Selama Bitcoin masih bisa becus dan tidak dump, altcoin season masih bakal melanjuti pumpnya, dan gue expect altcoin season index ini bakal untuk pertama kali tembus angka 80 dan masuk ke 81, 82, 83, bahkan 90 nanti di Oktober. Berikut market update yang mau gue sampaikan di hari ini. Gue harus ngingetin lagi, jangan lupa hari ini adalah hari trading day terakhir untuk markets. Jadi expect volatilitas paling banyak di hari ini aja. Gak ada trading yang bakal kita lakukan dimanapun, antara di VIP, di Telegram, ataupun di YouTube. Dan kita bakal mulai nyari entry menuju weekly cycle low mulai minggu depan. Gue Koko Crypto, jangan lupa like dan subscribe. Dan gue bakal ketemu kalian di konten berikutnya.